kewajibannya, maka Allah akan memudahkan. Jadi mungkin apabila kita mengalami kesulitan yang berat dalam menyelesaikan berbagai kewajiban kita, terutama berkait dengan muamalah, coba kita banyak koreksi diri, begitu. Karena Allah menjanjikan akan menyelesaikannya. Tapi jika benar-benar kita sudah bersungguh-sungguh dengan segala kemampuan kita, insya Allah Ta'ala Allah akan berikan jalan keluar, begitu. Ya. Baik. Wa in kana akhadaha yurid al-itlafa fa innaha tu'khadu min hasanatihi yaumal qiyamah. Tapi kalau dia yang mengambil atau meminjam harta orang lain atau milik orang lain ini, ya, di dalam hatinya bermaksud adalah untuk memang merugikan orang atau mengabaikan tanggung jawab, tidak begitu merasa penting untuk menyelesaikannya, maka bagaimana jadinya? Akan diambil kebaikan-kebaikan dia. Akan diambil kebaikan-kebaikan dia pada hari kiamat, diberikan kepada orang yang dia zalimi, sebagaimana yang tercantum di dalam hadis muflis, hadis orang bangkrut, begitu. Masalah lau annal maita indahu amanatun li ashkhasin faja'a warathatuhu lam yajidu hadhil amanat fis sunduqil amanat famada alai. Kalau seandainya orang yang meninggal dunia, seorang yang meninggal dunia itu di sisinya atau pada dia ada amanah milik orang lain, ada amanah milik orang lain, kemudian dia meninggal, datang ahli waris datang ahli waris, kemudian tidak mendapatkan sesuatu dari apa yang diamanahkan tersebut di kotak amanah ataupun di sunduknya, begitu ya. Terus apa kewajibannya? Bagaimana jadinya? Jawabnya, idza kana as-sunduqu muhkamal ighlaq falaysa alaihi syai'. Ay la yaghramu li'anna kulla aminin idza lam yufarrid fi hifdzil amanah falaysa alaihi syai'. Jawabannya, kalau kotak amanah tersebut, sunduknya, kotaknya, kotak amal atau mungkin kotak besi, apa namanya istilahnya? Wah, berangkasnya ya. Itu dalam keadaan tergembok bagus, tersegel gitu, nggak dirusak, nggak ada dibuka, nggak terusak, nggak ada tanda-tanda apa, ya, nggak ada begitu. Kemudian, ya, maka falaisa alaihi syai', maka tidak ada tanggung jawabnya. Tak ada tanggung jawabnya. Dan dalam keadaan terkunci, ya, yaitu dia tidak menanggungnya. Kenapa? Ya, berkaitan yaitu bahwasanya orang yang dikatakan orang yang mendapat amanah, orang yang dipercaya, ya, dia tidak menanggung kerugian kehilangan selama dia tidak melakukan perbuatan yaitu yang melanggar batas atau menelantarkan atau tidak menanggung-jawabi. Siapa ingat itu kaidah keberapa? Al-itlaq fi yadil amin ghairu madmun idza lam yata'adda au yufarrid. Kaidah keberapa itu? Kerusakan, kehilangan, lenyap di tangan orang yang diberi amanah atau di tangan orang yang dipercayakan, maka dia tidak menanggungnya selama dia tidak melakukan yaitu ta'addi, yaitu melakukan sesuatu yang terlarang, atau yaitu tafrid, mengabaikan sesuatu yang harus dilakukan. Kaidah yang yang ke 14. Kaidah ke-14.
Ya, orang yang dipercaya, kecuali dia melanggar ya ketentuan-ketentuan. Kalau tidak, maka dia tidak menanggung. Itulah alasannya. Dalam yufarrid fi hifdzil amanah. Jika dia tidak abai di dalam menjaga amanah, falaisa alaihi syai'un, maka dia nggak bisa dituntut apa-apa. Begitu. Ya. Masalah. Idza ja'ad da'inun yuriduna dainahum famadza yaf'alul warathah. Ya. Kemudian kalau ada seorang meninggal dunia, ya, ada orang meninggal dunia, kemudian datang orang mengaku kepada ahli waris dia punya piutang. Bapak yang meninggal ini punya utang sama saya, kata dia, begitu ya. Maka ya dia mau menagihnya. Terus apa tindakan atau apa yang akan dilakukan oleh si ahli waris? Ini ada beberapa hal dalam hal ini. Ya, jawab kata beliau Syekh Utsaimin, in kanal maitu qad qala man idda'a dainan alayya fasaddiquhu fahadhihi wasiyatun yajibu alaihim ay yunaffidhuha min ats-tsuluthi fa aqalla wa in lam yaqul dzalika fa innahu la yalzamuhu tasdiqa man idda'a daina illa bibayyinatin. Yaitu kalau orang yang meninggal ini dulu ketika hidup dia berkata kepada ahli warisnya, ya, dulu ketika hidup dia berkata, nanti kalau seandainya saya meninggal, kalau ada orang yang mengklaim, ya, yang mengaku ada piutangnya atas saya, kalian benarkan mereka. Artinya apa? Ya, betul lah itu. Dia bilang nih sebelum meninggal, ya, nanti kalau datang kepada kalian, bapak sudah tak ada orang minta piutang, bayar ya, gitu. Maka ini namanya wasiat. Ini namanya wasiat. Kemudian dia meninggal, ya, datang orang, tahu-tahu datang orang, dia bilang, bapak punya hutang kepada saya 10 juta. Jadi mau nagih, bagaimana ini? Gitu. Maka ini berarti berkaitan dengan wasiat. Apakah di sini diminta bukti? Enggak. Kenapa? Karena si mayat bilang kalau ada orang mengklaim punya piutang bayar. Itu wasiat. Wasiat itu berapa dari harta si mayat? 1/3 paling banyak. Berarti kalau ada orang mengklaim punya piutang kepada si mayat tanpa bawa bukti, kalau 1/3 ke bawah bayarkan. Kenapa? Karena wasiat orang tersebut. Ya, dibayarkan dengan catatan tidak sampai 1/3, begitu. Wa illam yaqul dzalika, kalau orang ini tidak ada bilang, kalau tidak ada bilang dia, nggak ada pernah berwasiat, begitu ya, nggak ada berwasiat. Kemudian dia meninggal, ada orang datang mengklaim punya piutang, ya, orang mengklaim punya piutang, maka bagaimana sikap si ahli waris? Nggak diakui, kecuali, ya, kecuali bawa bukti. Kaidah keberapa ini? Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kaidah ke 10 atau 11? 10. Nah, 10 ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dia bawa bukti. Maka ada, mana bukti bapak saya punya hutang? Ini ada 10 juta buktinya. Berapa dibayar? Kalau ada hartanya bayar semua.
Karena ini bukan masalah wasiat, masalah kewajiban. Selama ada harta si mayat, bayarkan. Karena nyata dia berhutang. Begitu. Tapi kalau bentuknya wasiat seperti tadi, ya, kecuali dia punya bukti. Setiap dia punya bukti, maka itu, ya, maka dia harus bayar. Tapi kalau yang tidak punya bukti, sifatnya datang dari wasiat, maka tidak melebihi sepertiga. Begitu. Oh enggak, hutang bapak banyak, katanya. Enggak ada bukti, mana buktinya? Iya, pokoknya ada. Ya, memang bapak pernah wasiat. Kalau ada orang minta hutang, bayar. Tapi karena itu wasiat, itu cuma bisa kami bayar paling banyak sepertiga harta bapak. Harta bapak ada 15 juta, 5 juta kami bisa bayarkan. Sisanya enggak jadi kewajiban kami. Begitu. Ya, paham bedanya kan? Ya. Wal mudda'i dainan 'alal maiti qad yakunu zahiruhu as-salahu wal wara'u wa 'adamul kadhibi. Fa fi hadhihi al-hali yajibu 'alal warasati ay yusaddiquhu wa yu'tuhu. La siyama idza kana al-maitu lahu bihi ittisalun bi bai'in wa syira'in wa nahwi dzalika. Orang yang mengklaim punya piutang tersebut, jadi orang yang mengklaim punya piutang dari seseorang yang sudah meninggal, ya, itu zahirnya adalah demi untuk kebaikan dan harus dengan sikap wara dan tidak mengandung kebohongan. Ya, nggak boleh ada kebohongan. Ya, kalau dia lakukan kebohongan, ya kembali kepada dirinya sendiri, begitu. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau demikian keadaannya, maka wajib, ya, bagi ahli waris untuk membenarkannya dan memberikannya atau menunaikannya. Apalagi, ya, apalagi kalau si mayat ini memang punya hubungan dengan orang yang menuntut atau mengklaim tersebut, ya, hubungan dagang umpamanya, hubungan bisnis, ya, mitra atau lain-lainnya, begitu. Ya, sangat memungkinkan memang ada sangkut paut di antara mereka, begitu. Amma idza lam yakun bihadhil hali falahum ayyunkiru. Akan tetapi, ya, kalau tidak begitu keadaannya, hak ahli waris untuk mengingkari. Ya, bukti tidak ada. Ya, bukti tidak ada. Wasiat tidak ada. Menurut ahli waris tidak ada indikasi yang mengarahkan bahwa, ya, si mayat ini punya hutang, maka dia punya hak untuk mengingkari. Meskipun, ya, orang yang mengklaim tadi merasa dan dia punya alasan kuat tapi tidak bisa menunjukkan buktinya. Begitu. Ya, maka hak bagi ahli waris untuk mengingkari, ya, dakwaan tersebut, begitu. Wa min thamma yatabayyanu anna al-hazma kullal hazmi ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ya, maka dari sana, dari hal keadaan begini, jelaslah, ya, jelaslah, yaitu jelaslah tegasnya atau tetapnya apa yang diisyaratkan oleh Nabi atau yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini ketika Nabi mengatakan, ya, yang maksudnya adalah tidak pantas bagi seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, ya, dia tidur atau bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya itu sudah dituliskannya.
Artinya apa? Jangan membiarkan. Ini mau diwasiatkan ini, tapi dibiarkan terus sehingga nggak ada tertulis. Bisa jadi dia meninggal, nggak jadi, ya, tak diketahui wasiatnya tersebut. Begitu. Fakullu man alaihi hukukun yajibu alaihi ayyaktubaha. Setiap orang yang mempunyai tanggung jawab, ya, setiap orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang lain, ada kewajibannya terhadap orang lain, maka semestinya dia tulis. Ya, sebaiknya dia tulis. Kalau tidak ada bukti-bukti lain nanti yang akan, ya, sebagai penguat, maka dia tulis. Intinya apa? Supaya ada kejelasan kalau dia meninggal dunia. Wala yaqulu al-amalu tawilun awil warasatu yusaddiquna ahlad daini aw anna ahlad daini indahum bayyinatun li'anna al-bayyinata rubbama tamutu wa rubbama tunsa falyaktub kulla syai'in alaih. Dan janganlah dia katakan bahasanya kesempatan masih panjang, ngapain buru-buru kali gitu. Waktu masih lapang, awak masih muda, masih kuat, masa nulis-nulis wasiat macam besok mau pergi aja, kan gitu, ya kan? Ngapain ditulis? Atau hutang, pokoknya itu kan, ngapain ditulis? Masih muda begini kok khawatir, gitu ya? Atau dia menganggap ahli waris akan membenarkan nanti hutang-hutang tersebut sehingga enggak ditulis. Atau ya, orang yang berpiutang, orang yang punya punya piutang, punya al-bayyinah, ada bukti kok, entah saksi mungkin. Al-bayyinah itu kan banyak, bisa jadi saksi, ya kan? Ada saksi kok, yang jelas ada al-bayyinah. Nah, padahal dikatakan al-bayyinah bisa saja, kalau umpamanya orang bisa saja meninggal. Ya, bisa saja sudah meninggal, nggak ada lagi saksinya, atau tak memenuhi, makanya perlu ditulis begitu. Warubbama tunsa, atau mungkin dilupakan, terlupakan, begitu ya, begitu. Kemudian maka hendaklah dia tulis apa-apa yang menjadi kewajibannya. Masih mending kalau hak-hak kita yang tak kita tulis. Ya kan, tidak apa-apa kan, hak kita ada semua orang, kita nggak tulis, nggak tinggalkan sama anak-anak. Sana ada piutang 15 juta, sana ada 3,5 miliar, sana tapi nggak ditulis. Ya mereka kan nggak tahu ahli warisnya. Ya sudah, mungkin nggak diketahui, tapi kan ya kalau yang kewajiban dia ya lebih berat tentunya, begitu. Jadi hendaknya dia menulis. Hal ini menunjukkan bagaimana begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya seseorang itu peduli dengan kewajiban. Ya, sampai-sampai dipikirkan bagaimana kalau kita mati nanti, begitu. Supaya ini tetap tertunaikan dengan baik, begitu. Yang namanya apa? Hak orang ada di tangan kita. Kalau begitu, apalagi kita masih hidup. Ya, apalagi kita masih hidup. Yang Allah beri waktu kepada kita untuk menunaikan kewajiban kita kepada orang. Dan keselamatan kita di akhirat sangat tergantung dengan penyelesaian kewajiban-kewajiban kita terhadap orang lain. Dan tidak semudah urusannya antara kita dengan Allah. Yang mana hubungan kita dengan Allah, Allah mengatakan dibangun di atas dasar musamahah. Begitu. Wa kadzalika yatalaqqa anhu amwaluhu wa huququhu mithlu khiyarul aibi wal ghabni wat tadlithi
wa mithlur ruhuni wad dhamanat wa nahwuha, dan demikian juga ya yang terkait atasnya harta-hartanya dan haknya, seperti ada hak khiyarul aib, khiyar yang berkaitan dengan cacat barang, khiyarul ghaban. Ya, apa khiyar ghaban? Masih ingat? Udah berapa kali diulang ya, khiyar ghaban apa? Ya? Nah, masalah tertipu, masalah iya, tentang harga atau tentang kualitas? Harga, ya, mengangkat harga di luar melampaui batas wajar. Khiyarut tadlis berkaitan dengan ya kualitas, begitu ya. Nah, kemudian atau juga seperti rahan, boroh-boroh, gadaian, dan ya dhamana, tanggungan-tanggungan dan yang semisalnya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, khiyarul aibi yakni law annal waritha ba'da an matal maitu wajada fis sil'ati allati ishtara al maitu aiban falahu ayyaruddaha ma anna alladhi malakaha wa fiha al aibu wa huwa al mutawaffa illa idza thabata anna al mutawaffa qad radiya bil aibi fahuna la yutalabu. Kalau seandainya ahli waris, ya, kalau seandainya ahli waris sesudah meninggalnya ya seseorang yang mewariskan, begitu ya, mendapatkan pada barang warisan yang dibeli oleh orang yang meninggal. Jadi si A dulu beli mobil, ya, dia ada khiyar aib, bahwasanya kalau cacat ini boleh dibatalkan atau dipulangkan. Kemudian meninggal dia, ya, dia meninggal, ya, sesudah dia meninggal didapati oleh ahli warisnya barang tersebut punya cacat, yang punya udah meninggal. Maka dalam hal ini dikatakan, ya, ahli warisnya ini berhak untuk mengembalikan barang tersebut kepada si penjual. Ya, kecuali beserta bahwasanya orang yang memiliki barang tersebut, ya, yang si pembeli pertama itu dia sudah meninggal. Ya, kecuali kalau ada bukti yang jelas bahwa orang yang sudah meninggal tersebut dia sudah ridho dulunya, sebelum dia meninggal dia sudah ridho kalau ada aib pada barangnya, tidak dituntut. Maka dalam keadaan demikian si ahli waris tidak boleh menuntut lagi. Tapi kalau tidak ada tanda ridhonya, maka ahli warisnya berhak menuntut. Bapak kita beli mobil, ada khiyarnya, ya, kemudian dia meninggal, didapati cacatnya, aib, ya, kendaraan tersebut, maka si anak yang menjadi ahli waris kemudian berhak untuk memulangkan kepada si penjual, atau mungkin melakukan suluh, ya, suluh. As-sulhu bainal muslimin jaizun. Kaidah berapa? Ya, 20 sekian, 22. Ya, illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan, gitu. Ya, boleh damai dia, seperti maunya dengan ganti rugi al-arus. Iya. Wa kadzalika yuqalu fil ghabni wat tadlis. Begitu juga dikatakan berkaitan dengan, ya, khiyar ghaban, khiyar tadlis. Umpamanya, ya, masalah harga atau masalah kualitas barang, ya, dikatakan dia tertipu dalam masalah harga dan masalah kualitas barang, begitu. Wat tadlis, ya,
ayyuzhara sil'atu ala wasfin laysat muttasifatan biha. Ya, mithlu taswidi sya'ril jariyah al-kabiratis sinni au taghyir wajhiha bil mikyaji liyazunnaha al-mushtari syabatan. Fahada tadlisun wa huwa haramun. Tadlis adalah menampakkan barang atau diperlihatkannya barang, ditampilkan suatu barang yang dijual, ya, yaitu dengan sifat yang bukan sifat aslinya. Ya, jadi ditampilkan barang ini dengan sifat cantik, aslinya tak cantik. Ya, cantiknya cantik palsu. Ya, cantiknya cantik palsu, bagusnya bagus palsu karena disembunyikan cacatnya begitu. Contoh seperti apa? Umpamanya, ya, dengan mencat hitam rambut muda tua. Jadi kelihatan muda begitu. Atau mungkin kalau mobil udah keropos sudah, ya kan? Kemudian tutup pakai karton dari dalam, kemudian dempul cantik-cantik, kemudian cat kilat, gitu, bagus nampaknya. Ya, tapi kalau diginikan tembus nanti kan. Ya, waktu beli kan tidak mungkin digini-gini semua. Ya kok kaleng masih kan, kalau istilah itu si kaleng, iya kaleng di dalamnya gitu. Dalam kaleng gitu kan, sebagian juga. Itu khiyar. Di sini masalah ada namanya tadlis, ya, merubah kualitasnya, enggak asli. Jadi budak yang sudah tua dicat rambutnya, atau umpamanya, ya, seperti juga merubah wajah, wajahnya udah tua nih, udah agak kerut, udah agak keriput, atau mungkin lubang-lubang jerawatnya banyak, kasar mukanya. Dikasih pakai apa namanya itu, rata, nampak cantik. Apalagi kalau agak-agak malam kena cahaya lampu, nampaknya cantik. Nazar, setuju, sepakat. Akad, selesai akad, siap mandi, kok lain penampilannya gitu. Mundur teratur. Ini masalahnya. Kalau begitu kejadiannya, orang yang tertipu seperti ini boleh membatalkannya. Saya nikah ketika nazar, nampak cantik, kan agak malam pula. Kami punya waktu cuma bisa malam nazarnya karena banyak kesibukan. Iyalah, pas habis maghrib, ya, nazar, nampaknya cantik. Diperiksa begitu, ya kan, dilihat-lihat cantik. Udah, rupanya nikah, selesai nikah, baru dia masuk kamar berdua, rupanya mukanya bercak-bercak, begitu, ya kan. Keberatan si laki-laki, punya hak dia enggak untuk menolak? Punya hak dia menolak. Kenapa? Karena ditampilkan yang tak asli. Itu termasuk namanya tadlis. Jadi makanya, ya, kalaupun dipercantik, dia apa yang sifatnya memang wajar-wajar, gitu ya, ya, enggak pemalsuan. Pakai bedak, ya wajarlah, pakai bedak, kan begitu ya, seadanya. Tapi jangan sampai lubang-lubangnya ditutup pakai, kan ada alat untuk menghilangkan bekas-bekas lubang, ada ya kan? Apa namanya? Hah? Apa namanya? Dempul. Dempul muka gitu. Itu banyak orang menutup pipa dengan cara seperti itu. Begitu aslinya, rupanya, ya, enggak seperti itu aslinya dia. Ya, begitu juga rambut, ya. Sangka masih muda aja penampilan kawan, ya kan? Rupanya terlambat sedikit ngecat, ketahuan gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau menjual tidak boleh dengan cara demikian. Agar disangka oleh si pembeli bahwa itu dia masih muda. Ya. Fahadat tadlisun wa huwa haram. Ini namanya tadlis dan hukumnya haram. Tidak boleh begitu, ya, menipu dalam rangka untuk melariskan. Nah, itu nggak boleh. Ditipu kualitas barangnya atau kualitas orangnya, gitu, ya, nggak boleh. Wa kadzalika yuqalu fir ruhuni wad dhamana. Begitu juga tentang, ya, boroh, ya, dan, ya, dhamana itu, ya, tanggungan atau apa namanya, ya, tanggungan. Lau kana al-maitu lahu dainun ala syakhsin
fihi rahnun fala yabtulur rahn bal yabqa min haqqil warathah. Kalau orang yang meninggal punya piutang, ya, orang yang meninggal punya piutang atas orang lain dan padanya ada rahan, ada boroknya, maka tidak batal, ya, rahan tersebut dan tetap menjadi hak ahli waris, begitu. Kenapa? Karena yaqumul warithu maqama muwarrithihi fi kulli syai', ya, alladhi yata'allaqu bitarikah. Bahwasanya ahli waris menduduki, menggantikan posisi orang yang diwarisinya dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan peninggalan si mayat, ya, dengan rincian-rincian yang disebutkan. Wa innama ikhtalafa al-ulama'u hal yaqumu maqamahu fi khiyari syar' wa fi haqqi syuf'ah idza lam yutalab bidzalika idza lam yutalib bidzalika was sahih qiyamuhu maqamahu, ya, fiha kaghairiha. Hanya saja ulama beda pendapat tentang apakah ahli waris itu, ya, menempati atau menggantikan posisi orang yang diwarisinya dalam khiyar syarat atau dalam hak syuf'ah, hak syuf'ah, jika, ya, tidak, jika dia tidak menuntutnya, maka pendapat yang sahih kata Syekh As-Sa'di dalam hal ini adalah dia tetap menempati posisi orang yang diwarisinya, sebagaimana, ya, posisi seperti ini berlaku pada, ya, lain-lainnya terkait dengan peninggalannya. Inilah kaidah yang ke-56, yaitu ahli waris menggantikan posisi orang yang diwarisinya, ya, berkaitan dengan hak orang yang meninggal, berkaitan dengan kewajiban orang yang meninggal, dengan batasan-batasan terkait dengan peninggalannya, bukan terkait karena dia sebagai ahli waris, tapi terkait dengan peninggalannya. Maksudnya apa? Seperti, ya, kenapa ahli waris tidak menanggung hutang si mayat yang lebih daripada harta yang ditinggalkan? Karena dia hanya berkewajiban menyelesaikan kewajiban si mayat, dia menggantikan posisi menyelesaikan kewajiban si mayat terkait dengan hutang-hutang yang ada berdasarkan harta dia yang ada. Seperti yang saya katakan, ya, min ba'di wasiyatin, ya, audain, sesudah wasiat, ya, utang. Jadi utang diambil dari mana? Dari harta orang yang meninggal, begitu. Jadi kalau ada hutangnya dan tidak ada hartanya yang ditinggalkan, atau mungkin hutangnya lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan, kalau seandainya ahli warisnya membayarkan, itu adalah sebagai ihsan, kebaikan atau tabarruk dari ahli waris, begitu. Ya, jadi begitu pentingnya dijaga terkait dengan, ya, masalah muamalah. Ya, begitu pentingnya, ya, agar kita menjadi seorang muslim yang bisa meraih husnul khatimah, dan tak seorang pun di antara kita, ya, yang mengetahui kapan meninggalnya. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amal-amal itu sangat tergantung dengan yang akhirnya. Kalau ketika kita buruk meninggal dunia, buruk. Kalau baik, baik. Hadis ini mengandung pelajaran besar. Orang-orang yang berada dalam ketaatan, orang-orang yang menjaga amal baik, enggak boleh bangga, enggak boleh ujub, enggak boleh sombong dengan amal baiknya. Kenapa? Karena belum tentu akhir kehidupan. Ya, hal ini akan menjadikan jiwa seseorang itu stabil, selalu berharap kepada Allah dan selalu khawatir, ya, atas amal-amalnya, takut tidak diterima. Dan orang yang mempunyai masa lalu yang gelap, banyak dosa dan pelanggaran, ya,
maka dia bisa selamat dari keputusasaan. Dia tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena Allah masih memberi waktu. Hari ini ketika dia sadar dia punya masa lalu yang gelap, dia punya kesempatan untuk berubah. Begitu. Maka orang ini tidak putus asa. Maka hadis ini bisa dijadikan sebagai pedoman, ya, yang mana menyelamatkan seseorang dari sifat bangga, sombong, ujub, dan sifat putus asa. Kedua-duanya sifat yang tercela. Ya, jadi tidak putus asa dengan dosa masa lalu karena punya kesempatan untuk memperbaiki, dan tidak boleh bangga dengan ketaatan masa lalu karena keadaan bisa saja berubah. Toh sampai hari ini kita masih hidup. Maka oleh sebab itu bagaimana? Ya, berusahalah untuk tetap bertakwa kepada Allah. Karena man asya ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, dia akan mati di atas kebiasaannya itu. Maka biasakanlah diri, ya, cinta kepada Allah, taat kepada Allah, dan latihlah diri untuk menyelesaikan kewajiban kepada orang lain. Tumbuhkan semangat yang kuat untuk menunaikan hak-hak orang lain. Jangan sekali-kali tumbuh keberanian, ketegaan untuk menelantarkan hak orang. Kenapa? Karena kita takut kalau kita bertahan dalam kebatilan, kita mati di atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu. Ya. Jadi taib, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.